Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa yang disebut dengan NKRI harga mati. Materi pertama yaitu Agensi Persatuan dan Bahaya Perpecahan. Dalam penjelasan Quran Surah Al-Imran ayat 103 dijelaskan bahwa menurut Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sahabat bin Mas'ud menafsiri kata hablullah dengan arti jamaah. Penjelasan Quran Surah Al-Anfal ayat 46 terkait ayat ini menurut Al-Imam Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit menjelaskan perpecahan mengakibatkan kehancuran yang membuat para penjajah mudah menguasai sebuah negara ini. Dijelaskan dalam kitab Hadratus Syai, yaitu ikatan batin satu dengan yang lain saling bantu dalam memperjuangkan kepentingan bersama, dan kebersamaan dalam satu kata adalah sumber paling penting bagi kebahagiaan dan faktor paling kuat bagi terciptanya persaudaraan dan kasih sayang. Dalam lanjutan penegasan kitab Hadratus Syai, yaitu perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan, dan kegagalan di sepanjang zaman. Tentu saja bagi anak bangsa seperti kita ini bersatu padu untuk menjaga NKRI. Bukan hanya menjaga NKRI, kita juga harus mengawal kebinekaan, berpijak pada Undang-Undang Dasar dengan semangat Pancasila, dan juga menjaga persatuan dan menghindari perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Materi yang kedua yaitu relasi agama dan negara. Nah, agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan satu lainnya. Karena agama adalah sebagai fondasi, sedangkan negara adalah penjaganya. Jadi agama tanpa negara itu akan sia-sia. Lantas mengapa agama dengan negara itu sia-sia? Karena untuk menegakkan berbagai perintah, anjuran maupun menghindarkan larangannya secara optimal perlu keterlibatan negara. Dan sebaliknya, negara tanpa agama itu juga akan hancur karena agama membekali pemeluknya dengan kelengkapan aturan sesuai posisi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agama merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi para pemeluknya untuk melakukan amal terbaik sesuai bidang masing-masing, termasuk para penyelenggara negara dalam menentukan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warganya. Berikutnya yaitu materi ketiga, nasionalisme dalam pandangan Islam. Nasionalisme adalah paham kebangsaan atau persatuan bangsa dan cinta tanah air. Nasionalisme ini harus terpatri dalam setiap anak bangsa dan menjaga semangat mempertahankan sikap berkorban dan berjuang demi bangsa, sehingga akan terciptanya suasana kehidupan yang damai, saling menghormati, menghargai, dan melindungi dan mengasihi. Berdasarkan dari Quran Surah Al-Qasas ayat 85 dijelaskan bahwa menurut Ismail Haqqi dalam tafsir Ruh Al-Bayan, pada ayat itu terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Hasil nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media mengajawantahkan ajaran-ajarannya. Semangat nasionalisme atau hubul waton juga secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari akidah setiap muslim. Berikutnya yaitu materi yang keempat, bentuk negara dalam pandangan Islam. Nah, dalam Islam tidak ada nas shaleh yang mengatur bentuk negara, sebab pembentukan negara merupakan persoalan syiah yang teknisnya disesuaikan dengan kondisi sekira lebih mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadorotan. Artinya,
bentuk negara adalah bagian dari syariat baku, tentu secara spesifik Al-Quran sudah menentukannya. Al-Quran justru lebih fokus memberikan catatannya terhadap baik buruknya perilaku para penguasa secara personal. Sebagaimana Al-Quran, teks-teks hadis pun hanya menyoal kedisiplinan pemimpin dan tata hubungan sosialnya. Jadi selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu materi kenapa harus mempertahankan NKRI. Jadi jawabannya, mempertahankan NKRI sejatinya dengan mempertahankan eksistensi Islam. Sebab dalam konteks keindonesiaan, agama bisa tegak bila masyarakat bersatu dengan damai. Tidak mungkin bersatu demi tanpa memegang teguh prinsip dasar negara yang telah disepakati seluruh warga Indonesia dengan segala kemajemukannya. Nah, mempertahankan NKRI yaitu merupakan bagian dari 4 pilar bangsa. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah manifestasi siasah syariah yang paling efektif untuk mengakomodir kemaslahatan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara di bumi Nusantara. Berikutnya yaitu materi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti yang pertama yaitu menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua, bersikap netral di antara para pemeluk agama yang berbeda. 3, menjaga hak-hak kemanusiaan. 4, menjaga hak perbedaan pendapat. Dan yang terakhir yaitu menjaga hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang disepakati. Di antara bagian syiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan keberagaman dari berbagai suku dan agama menjadi satu kesatuan bangsa. Meskipun dalam beberapa perjanjian Islam kelihatan dirugikan, sejatinya justru menjadi strategi jitu. Dengan kesepakatan bersama, Islam dapat melindungi segenap bangsa dan berdakwah secara santun seluas-luasnya, tanpa sibuk dengan berbagai polemik yang destruktif dan kontraproduktif. Pernyataan bahwa umat Islam di Indonesia tidak menerapkan syariat secara kafah adalah pernyataan yang kurang tepat. Kan beberapa hukum seperti hukum qisas, rajam, dan semisalnya pada hakikatnya termasuk bagian dari penerapan syariat secara kafah, seperti orang tidak mampu sholat secara berdiri. Syariat yang berlaku baginya adalah sholat dengan cara duduk, tidak perlu memaksakan untuk berdiri. Bahkan bila hal itu memaksakan akan menimbulkan bahaya, maka hukumannya yaitu haram. Begitu pula dalam konteks hukum-hukum Islam yang tidak memungkinkan diterapkan di Indonesia, bila dipaksakan justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukum menerapkannya juga haram, seperti sabda Rasulullah dan hadis riwayat Ibnu Majah seperti di atas.